Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas pernyataan seorang dari penginjil tentang Alkitab, yaitu Injil Barnabas. Sebelum kita mengkoreksi satu persatu pernyataan beliau. Pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berada di kota Nazaret, di mana Yesus Kristus dibesarkan setelah pulang dari pengungsian dari Mesir, setelah Herodes yang membunuhnya mati. Dan di kota Nazaret ini berpenduduk 69% beragama Islam, 30% Kristen, dan selebihnya beragama Yahudi. Kota Nazaret ini dengan ketinggian sekitar 375 meter, Nazaret terletak di antara celah pegunungan Libanon, di kaki bukit yang terjal sekitar 3 km dari Laut Galilea. Di tangan saya ada Injil Barnabas, di mana dalam Injil Barnabas ini pasal 20 ayat 1 dikatakan Yesus ke Laut Galilea untuk berlayar ke Nazaret. Jadi membuktikan bahwa Injil Barnabas ini Injil pseudepigrapha, Injil palsu, sebab penulisnya tidak mengerti geografi Yudea dan Galilea, khususnya Nazaret. Pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Barnabas ini ditulis oleh Mustafa de Aranda, orang Spanyol, kurang lebih sekitar tahun 1500. Ya, kita sebagai umat muslim tidak peduli Injil Barnabas itu palsu atau asli, itu tidak masalah bagi muslim, karena yang muslim imani itu adalah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus atau Isa Al-Masih, karena di dalam Al-Quran surat ketiga ayat ketiga di sana dikatakan bahwa Allah itu menurunkan Taurat dan Injil, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa Injil itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus, Dan seperti kita ketahui juga di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 35 dan di dalam Matius pasal 9 ayat 35 kita bisa baca di sana bahwa Yesus itu keliling dari satu kampung ke kampung lainnya di kota Galilea itu mengajarkan Injil, Lalu logika kita bisa berpikir, Injil apa yang saat itu digunakan oleh Yesus? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tentu saja tidak, Jadi itulah kegagalan orang-orang Kristen dalam memahami apa itu Injil, Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa penginjil tadi bilang bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang palsu. Kita tidak peduli, Yang jelas apapun itu Injil kanonik yang diimani oleh umat Kristen sekarang, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu semuanya juga bukan ajaran Yesus, tetapi kutipan-kutipan saja yang ada, kutipan-kutipan dari ajaran Yesus. Tetapi menurut kutipan dari Injil Thomas, bahwa sebanyak 82% dari kata-kata Yesus yang ada di dalam Alkitab itu, yang ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah palsu. Jadi bayangkan saja, ketika 82%-nya itu palsu, berarti hanya terdapat 18% saja kata-kata yang benar-benar merupakan sabda Yesus yang ada di dalam 4 Injil kanon itu. Jadi apapun itu, kita bisa pahami bahwa ajaran Kristen itu semuanya itu adalah palsu, bukan ajaran Yesus. Jadi tidak masalah apapun itu, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ataupun Injil Barnabas, itu semua bukan ajaran Yesus, yaitu adalah suatu kepalsuan semuanya itu. Jadi itulah yang harus kita pahami.